Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Itu kitabnya di sebelah kiri atas. Kemarin kita sampai pada babun fil yakin, bab ke-7 ya. Konten. Babun fil yakin wa tawakkul. Dan kita sampai pada hadis ke-48 74 ini ya. Sekarang kita mulai dari hadis 75. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani yang kedua, Ibni Abbasin adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'aiton anna Rasulullah bahwa Rasulullah kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bersabda karena ada siapa Rasul yaqulu itu bersabda siapa Rasul Allahumma laka aslamtu. Ini yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wahai Tuhanku, wahai Allah ya Allah, laka aslamtu. Hanya kepada Engkau aslamtu aku berpasrah diri. Wa bika amantu dan kepada Engkau aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu dan hanya kepadamu aku bertawakal. Ini poinnya di sini ya, yang di underline di sini. Karena sesuai dengan judulnya babun fil yakin wa tawakkul. Amantu wa tawakkal. Wa ilaika dan kepada Engkau anabtu aku kembali, aku bertaubat. Wa bika dan karenamu khasamtu aku melawan musuh. Jadi melawan musuh itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsunya. Allahumma wahai Tuhanku ya Allah, a'udzu aku berlindung biizzatika dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta tiada Tuhan selain Engkau. Amtudillani agar Engkau tidak menyesatkan aku, membuatku tersesat. Antal hayyu Engkaulah yang maha hidup, alladzi la tamutu yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu sedangkan jin dan manusia yamutuna itu semua akan mati. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahada, namun hadis ini redaksi seperti ini di atas lafzu muslimin adalah redaksi dari Imam Muslim. Waqtasarahul Bukhari dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis di atas tapi dengan diringkas dan meringkas kepada hadis tadi Imam Al-Bukhari. As-salisu yang nomor 3, Ibnu Abbasin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'aiton, qala Ibnu Abbas berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha itu mengucapkan kepada hasbunallah wa ni'mal wakil Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim. Hina ulqiyat tatkala Ibrahim dilemparkan hinari di api, pada api. Kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya ini kalau dimaknai hasbuna, adapun yang mencukupi kepada kami adalah Allah, Allah. Wa ni'ma dan itu sebagus-bagusnya siapa al-wakil yang dipasai utawi Allah. Kalau memaknai begitu. Jadi hasbunallah ni'mal wakil itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim itu dilemparkan masuk ke api neraka, ke dalam api yang sudah dikumpulkan oleh rajanya itu dan umatnya.
Wa qalaha Muhammadun, wa qala dan mengucapkan ha pada hasbunallah wa ni'mal wakil siapa Muhammadun Muhammad. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil itu diucapkan oleh Nabi Muhammad bina qalu saat orang kafir berkata, uh, sebagian orang kafir berkata, inna nasa sungguhnya manusia, maksudnya orang kafir. Nah di sini maksudnya orang kafir. Sebagaimana di ayat sebelumnya di atas itu ya. Qad jama'u itu telah mengumpulkan pasukan lakum untuk menghadapi kalian. Fahsyau untuk menyerang kalian. Fahsyauhum maka takutlah kalian pada mereka, pada Anas tadi. Fazadahum imana. Fazada maka menambahkan perkataan ini, perkataan inna nasa qad jama'u pada orang mukmin imanan keimanan. Tetapi kalimat-kalimat ancaman itu justru menambahkan keimanan di hati orang-orang mukmin, tidak membuatnya ciut, tidak membuat kemudian licik, tidak membuatnya menjadi pengecut, tidak. Tapi justru menjadi mantap untuk menghadapi mereka, menghadapi musuh. Waqalu dan orang-orang beriman itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita meloncat sebentar ya, sedikit ya, ke hitungan dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kan ada berapa huruf? Ha, sin, ba, nun, alif, alif, lam, lam, ha, waw, nun, ain, mim, alif, lam, waw, kaf, ya, lam. Huruf ini kalau dihitung dengan hitungan abjadun, mungkin teman-teman pernah mendengar hitungan abjadun, hawazun, dan seterusnya itu ya. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, dan seterusnya. Ketemunya hitungan hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah 450. Dihitung tiap hurufnya. Oleh karena itu kemudian mayoritas ulama itu mengatakan cara membaca hasbunallah wa ni'mal wakil hitungannya adalah 450. Itu hitungan. Kalau mau sesuai dengan kalau ia latif itu 129. Kalau hitungan sesuai dengan abjadun. Tetapi saya di kampung sebelah selatannya Pondok An-Nur 2 ini ada teman-teman tetangga-tetangga ini yang sama mertua saya dulu yang Ustadz disuruh membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dan sampai sekarang tetap membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tiap Selasa malam Rabu itu jumlahnya 500. Ini setelah saya cari di beberapa kitab ya termasuk di kitab Abu Abdul Faridnya Abu Ya Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, kemudian di hitungan Sirul Jalilnya Asyadili itu tidak ada hitungan yang 500. Itu kalau menurut tetangga-tetangga itu yang sepuh-sepuh dulu gimana ceritanya kok hitungannya 500 itu setelah diistihoroi Romo Yai. Jadi diistihoroi Romo Yai terkait hitungannya berapa terus Yai jauh untuk kampung sini bacanya 500 kayaknya begitu untuk kampung sini. Tapi secara umum itu bacanya adalah 450. Wa fi riwayatin lahu dalam riwayat siapa tadi? Bukhari juga an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas berkata karena ada akhiro atau akhiro berarti khabar dari kana. Nanti hasbiyallah ini menjadi fa'il, menjadi isimnya kana. Atau akhiru menjadi isimnya kana dan ini menjadi khabar, terserah ya. Karena ada akhirah qauli Ibrahim itu menjadi akhir dari ucapan Ibrahim hina ulqiya tatkala dia dilemparkan ke nari di api. Apa yang menjadi kalimat terakhir Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini pakai damir mutakalim wahdah. Kalau biasanya kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama. Ar-Rabi'u yang nomor 4. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bersabda, yadkhulu masuk al-jannata ke surga
Siapa yang masuk surga? Aqwamun kaum-kaum afidatuhum yang ada hati dari kaum tersebut itu mislu afidatit tayri seperti hatinya burung. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum-kaum yang hatinya seperti hati burung itu akan masuk surga. Ini kan metafor kan, bukan makna hakikat ya, tapi makna majazi. Nah, jadi memang Nabi itu sering menjelaskan metafor-metafor ya. Bagi orang sastra misalkan, ketika seorang cowok mengatakan kepada ceweknya, dan kebetulan ceweknya itu juga orang sastra misalkan, mengatakan I love you, belum kenal, belum apa, masih PDKT, belum, masih PDKT, dalam PDKT, terus dia mengatakan I love you. Kata-kata I love you itu ya biasa, apa itu kalimat yang biasa banget, template banget gitu kalau bahasanya anak-anak Gen Z kan template banget. Tapi beda hal ketika si cowok kemudian mengatakan, tahu nggak kamu, eh, sebelumnya itu aku mudah untuk menghafal, menghafal apapun, kalimat-kalimat Arab aku mudah menghafal, kalimat-kalimat Indonesia, Latin aku juga mudah menghafal. Jalan-jalan itu kalau saya menuju kemana itu aku mudah untuk menghafal. Tapi semenjak aku lihat wajahmu, aku lupa itu semua. Yang ingat hanya kamu. Oh itu lebih dahsyat daripada sekedar I love you. Menusuknya itu luar biasa. Jadi kalimat metafor itu bagi orang-orang yang mengenal sastra itu lebih menghujam ke hati daripada kalimat-kalimat yang biasa, yang template ya. Gila dikatakan oleh ulama, makna hadis tersebut adalah mutawakkilun, bahwa kaum yang hatinya seperti hati burung itu adalah kaum-kaum yang bertawakal. Wakila ada yang mengatakan kulubuhum rokiqah, hati mereka, hati kaum tadi rokiqah itu sangat tipis, sensitif, peka sosial. Bukan tipis terus sering sakit-sakitan, bukan. Tapi orang-orang yang peka secara sosial itu ya, itu akan mudah masuk surga. Peka sosial, lihat tetangganya, oh tetangga saya wajahnya kok suram ya, kok apa namanya, kok kayak sedih gitu, apa kayaknya itu lapar, dia belum makan, oh dikirimin, dikasih makanan dan seterusnya, betul-betul peka. Jadi itu maknanya. Nah, nanti di hadis berikutnya di bawah itu ada hadis penjelasan begini. Lau annakum tawakkaluna, andaikan kalian tawakal, sama gimana ini, coba kita lihat ya. Tapi nanti kita maknai lagi ketika waktunya ini, hadis nomor 9. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, pasti Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tahu himasan, burung itu pergi di pagi hari, dia dalam kondisi perut kosong, wataruhu bitona, dan kembali ke rumahnya, ke sarangnya sore hari atau malam hari itu dalam kondisi perut sudah kenyang. Kalau kalian tawakal seperti burung, kalian akan pasti dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hidup pasti dapat rezeki. Hanya untuk makan saja itu sudah dapat rezeki. Sebenarnya kebutuhan kita hidup itu kan minimalis banget. Cuma kita itu terlalu menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Bahkan sebagian dari kita bukan hanya menuruti keinginan, tapi menuruti gaya hidup. FOMO, hidupnya FOMO betul. Jadi ada yang beli ini, oh ikut beli ini, dan seterusnya. Kita harus betul-betul menekan keinginan dan gaya hidup itu. Kita hanya membeli berdasar kebutuhan. Kalau berdasar kebutuhan, makan kita berapa sih sehari?
misalkan satu porsi itu 15.000, ya kan sehari ya cuma butuhnya 45.000, itu sudah mewah sudah. Karena kalau tiap orang itu 15.000 dan dalam satu keluarga ada 4 orang, berarti kan apa namanya, uh, berapa, 60.000 kan. 60.000 itu kalau dibelikan bahan-bahan itu sudah bisa mewah, itu makannya sudah mewah itu sehari. Jadi betul-betul makan satu keluarga bukan sehari itu cukup, itu 60.000 cukup belanja itu. Saya biasa belanja ke pasar, kecuali misalkan mau beli cacing, beli apa, itu beda lagi. Tapi kalau hanya untuk apa namanya, sekedar untuk makan, tahu tempe itu kan juga bergizi kan, telur ya, ikan laut itu cukup itu sebenarnya. Terus pakaian sebenarnya kan cukup banget. Saya betul-betul eh, sampai sekarang itu betul-betul terbayang dan masih ingat pada abah yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Beliau itu kan biasanya saya belikan sarung ya. Saya belikan sarung BHS, bunga, ya bahagia. Tapi yang tahun kemarin itu mesti disedekahkan langsung. Jadi yang tahun kemarin dikasihkan karena sekarang dapat yang baru. Jadi tidak menumpuk dan pakaiannya ya itu saja. Jadi mungkin ada 5, jadi satu dipakai 2 hari atau sehari, besoknya dicuci, begitu terus. Saya melihat itu hidupnya kok enak ya. Jadi sandal itu cuma dua, ya. Cuma dua, ya, tiga, itu sudah. Yang dipakai kan cuma satu kan. Lalu sementara kita, masya Allah, sandal itu banyak banget, tapi yang dipakai, ya, nggak tahu gimana logikanya. Kayak arloji kok banyak banget, gitu, jam tangan banyak banget. Itu kok menyusahkan gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita harus berusaha untuk hidup seperti burung. Ya kalau mau hidup seperti burung itu, ya sudah. Yang mau dimakan besok, ya kita pikir besok, gitu kan, seperti burung itu. Besok bekerja untuk mencari kebutuhan yang besok dan seterusnya. Apalagi kalau kondisi sekarang, ya, bulan sekarang kan tidak ada gaji 1 bulan dan seterusnya. Itu sudah luar biasa. Uh, Ya, kita teruskan pada video berikutnya. Allah alam bisawab, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.